Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga dapat kita ambil pelajaran dari kisah-kisah yang akan kita dengarkan. Alasan Malaikat Jibril menjejali mulut Fir'aun dengan tanah. Panjang lebar Al-Quran mengisahkan sosok Fir'aun, sikap berlebihan, kekejaman, tirani, dan penentangnya terhadap kebenaran. Al-Quran juga mengabarkan bagaimana Allah menurunkan azab pedih kepadanya dan bala tentaranya. Azab itu berupa penenggelaman dan pembinasaan. Saat Allah menurunkan azab itu, rupanya Malaikat Jibril hadir menyaksikannya. Karenanya, penghulu para malaikat itu mengisahkan kepada Nabi SAW bahwa suatu Fir'aun ditenggelamkan dan mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israel." Dirinya langsung memasukkan tanah dari dasar laut ke dalam mulut Fir'aun. Tujuannya agar raja kejam itu tidak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebab jika mengucapkannya, Fir'aun takut diliputi rahmat Allah dan taubatnya diterima. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menuturkan, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel." Al-Quran Surah Yunus ayat ke-90. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar laut, lalu aku masukkannya ke dalam mulut Fir'aun, karena takut ia diliputi oleh rahmat Allah." Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun karena takut Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, atau Jibril takut Allah merahmatinya. Hadis di atas diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Berdasarkan riwayat di atas, apa yang dilakukan Malaikat Jibril sejatinya ekspresi kekesalan terhadap sosok yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan, memerangi ajaran tauhid, dan memfitnah orang-orang yang beriman. Mengapa Malaikat Jibril tak menginginkan Allah merahmati dan mengampuni Fir'aun? Jawabannya, karena Fir'aun adalah sosok yang melampaui batas, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan pernah berdoa agar hatinya dan hati bala tentaranya dikunci mati, hartanya dibinasakan, dan mereka tidak beriman hingga melihat siksaan yang pedih. Sebagaimana dilansir Al-Quran, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Al-Quran Surah Yunus ayat ke-88. Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah betapa besarnya rahmat Allah, sampai-sampai Malaikat Jibril sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya merasa takut jika rahmatnya meliputi Fir'aun yang mengucapkan kalimat tauhid sewaktu ditenggelamkan. Betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid sehingga Malaikat Jibril pun takut Allah merahmati Fir'aun yang kufur berkat kalimat tersebut. Bagaimana jika diucapkan oleh seorang hamba yang sehat imannya dan percaya kepada kalimat tersebut, tak diragukan lagi mengucapkannya melahirkan pahala dan balasan yang besar. Tak heran jika Malaikat Jibril sampai memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun sewaktu azab penenggelaman diturunkan kepadanya. Tanpa didasari keimanan, amanah kekuasaan dan kekayaan potensial melahirkan kesombongan, kesesatan, dan kebinasaan. Kisah ini juga menguatkan bahwa keimanan adalah sisa-sisa dan pintu taubat yang akan ditutup saat azab diturunkan, sakaratul maut atau hari kiamat, kecuali Allah menghendaki lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.